Para pemirsa, sahabat UBI TV dan sahabat Masjid Raden Patah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, kami telah menciptakan kalian hanya sekedar main-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini adalah pertanyaan kepada kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menanyakan ini adalah untuk menyindir kita. Ini adalah sindiran yang keras bagi kita semua. Tatkala Allah menciptakan kita ini, apakah hanya sekedar main-main saja, ataukah kita akan dikembalikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak kita di hari kiamat, kata beliau, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, kata beliau, adalah kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Jadi jangan main-main tatkala Allah memberikan kita umur. Ternyata umur itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan ini, umur ini, ternyata kelak akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa umur itu kita habiskan? Mulai kapan umur kita ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi mulai kita balik sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita balik mulai umur 11 tahun, maka mulai umur 11 tahun ini hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah wa an ilmihi fima fa'alah. Tentang ilmu kita, untuk apa kita amalkan. Kita mulai TK, ya bahkan mulai boyan ibu kita sudah belajar, kita sudah mencari ilmu, sampai hingga nanti kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan ilmu yang kita dapatkan ternyata itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu itu kita amalkan? Apakah ilmu yang kita miliki mampu menjadikan kita semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ataukah semakin kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga adalah an malihi, tentang harta kita, min aina iktasabah wa fima anfaqu, tentang harta kita, untuk apa, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini kadang di antara kita mencari harta itu dengan cara apapun, dia tidak memperhatikan halal dan haram. Ternyata harta yang kita dapatkan ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya dari mana kita dapatkan, tetapi untuk apa harta kita ini kita belanjakan. Dan yang keempat adalah an jismihi fima ablahu, tentang tubuh kita, tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan. Jasad tubuh yang Allah berikan kepada kita itu ternyata kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sempurna kita bisa melihat, apakah mata kita ini kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah, ataukah kita gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita
menyesal di kemudian hari tatkala kita dibangkitkan dari alam barzah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, kemudian tangan-tangan mereka berkata, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di momen bulan Muharram ini adalah sangat tepat bagi kita untuk berhijrah. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, amal-amal buruk kita, mari kita tingkatkan dengan yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga dia mau mengubahnya sendiri. Tatkala kita tidak ada azam, tidak ada niat, tidak ada tekad untuk mengubah diri kita yang lebih baik, maka Allah tidak akan mengubahnya. Kenapa? Karena Allah tadi menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga dia itu yang mau mengubahnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, menuju ampunan Tuhanmu, di mana yang Allah siapkan bagi kita semua adalah jannah, surga yang luasnya antara langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang itu semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, mari di momen yang mulia ini, di bulan Muharram yang mulia ini, kita gunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang kelak bahagia di dunia hingga nanti di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kelak ada salah seorang pendosa yang mereka itu kemudian menyesal, ingin dibangkitkan kembali ke dunia agar bisa beramal, ingin dibangkitkan kembali ke dunia agar bisa sedekah, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tidak akan kita dapatkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.